Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah, saya ikut bahagia mendengarnya ketika saudara dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan juga menjadikan segala aktivitas kita dalam perkuliahan ini sebagai amal soleh dan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan coba share materi. Nah, ini judul kita ya, judul perkuliahan kita tentang konsep kepemimpinan pendidikan. Sebelum saya coba bahas apa sih konsep kepemimpinan pendidikan, barangkali mungkin dari saudara ada yang mau mencoba berpendapat atau menyampaikan konsepnya, gagasannya tentang kepemimpinan pendidikan. Monggo silahkan dicoba. Siapa yang mau mencoba? Tafadhol. Ada yang mau mencoba? Apa itu kepemimpinan pendidikan? Menurut pandangan saudara deh, pandangan saudara, apa yang saudara pahami tentang kepemimpinan pendidikan? Ada yang mau coba? Saya Pak. Oke, maka silakan Mas Fahrul. Ya mungkin kepemimpinan pendidikan itu terkait tentang leadership atau bagaimana cara menjadi pemimpin dari suatu organisasi yang berkaitan tentang atau berkaitan dengan pendidikan. Oke. Nah, bagaimana cara mengolahnya, memanajemennya, dan sebagainya, Pak. Seperti itu mungkin. Oke, ya. Jadi kepemimpinan yang dikaitkan dalam konteks pendidikan ya. Iya, Pak. Itu kata kuncinya dari Mas Fahrul. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Pak. Oke, monggo Mbak Maulida. Suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran. Oke, luar biasa ini. Nah, ini Mbak Maulida ini punya konsep dari mana nih? Diambil dari mana? Menurut pendapat Mbak Maulida sendiri atau mengambil referensi juga ini? Mengambil referensi, Pak. Oke, dari siapa? Coba. Menurut Terry, siapa nih? Menurut Terry Hoyt dalam Kartono 2003. Oke, bagus ya. Bagus. Ya, ini konsep yang dikemukakan Mbak Maulida saya kira bagus ya. Termasuk juga tadi yang disampaikan sebelumnya itu pada prinsipnya kata kuncinya ada di situ gitu. Baik. Coba dua lagi, mungkin ada yang mau mencoba tentang apa sih konsep kepemimpinan pendidikan itu. Mungkin saya, Pak. Oke, Mbak Tina, silakan. Mungkin menurut saya itu kepemimpinan ya Pak di dalam pendidikan itu, jadi bagaimana sumber daya manusia atau lingkup di dalam sebuah pendidikan itu dapat
koordinasikan secara optimal agar bisa mencapai sebuah tujuan gitu. Mungkin itu sih, Pak. Oke, bagus. Di situ ada proses koordinasi ya, proses koordinasi ya, sehingga untuk diupayakan untuk mencapai tujuan secara optimal ya, tujuan pendidikan tentunya dalam konteks itu. Oke, bagus, Mbak Gina. Yang lain, satu lagi, siapa yang mau coba? Saya Pak mungkin Pak. Oke, mangga silakan Mas. Kemampuan untuk mengkoordinir orang-orang atau pelaku-pelaku yang ikut serta dalam pendidikan, Pak, untuk menyukseskan tujuan diadakannya pendidikan itu, Pak. Mungkin gitu, Pak. Oke, bagus. Saya kira sangat betul juga ya, ada kata-kata kunci yang dikemukakan oleh Mas Raihan ya. Jadi di situ ada mengkoordinasi tadi juga ya, mengoptimalkan gitu ya, dalam rangka untuk mewujudkan ya tujuan pendidikan. Saya kira bagus, bagus. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, saya kira tidak ada yang keliru yang disampaikan, semuanya benar, semuanya bisa betul karena di situ ada kata kunci yang sudah masuk di dalamnya. Tentu kalau toh saya nanti menyampaikan itu bukan berarti ini menjadi satu-satunya ya, tapi bisa saja itu maknanya memang sangat luas. Tetapi ada kata-kata kunci yang penting dalam konsep kepemimpinan pendidikan. Baik, akan saya coba tampilkan slide-nya supaya lebih maksimal. Nah, sudah tampil dengan maksimal? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lihat di sini. What is educational leadership? Ya. Jadi, apa sih sesungguhnya kepemimpinan pendidikan itu ya? Jadi kalau menurut definisi yang saya coba tampilkan di dalam slide ini, kepemimpinan pendidikan itu adalah merupakan proses ya, mengembangkan. Saya sebut enlisting itu adalah mengembangkan dan mengarahkan atau membimbing talenta dan juga energi dari para guru, para siswa, dan orang tua ke arah pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Common educational aims. Jadi tujuan pendidikan secara umum. Jadi di sini kata kunci pertama apa? Educational leadership is process. It's the process. Jadi kata kuncinya adalah proses. Proses apa? Di sini adalah proses menumbuhkan, mengembangkan, dan mengarahkan atau membimbing ini talent, ya, talenta. Talenta itu berarti potensi yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di dalam setiap pribadi, setiap diri. Dan energi, ya, energi itu ya kekuatan dari dalam ya. Dari siapa? Para guru, para siswa, dan para orang tua menuju terhadap pencapaian ya, pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Jadi seperti itu. Di sini ada kata kunci proses, enlisting and guiding ya. Kemudian ada enlisting and guiding talent and energies. Nah, dari siapa? Dari sumber daya manusia. Tadi ada yang nyebut ketika saya tanya di awal, menyebutkan sumber daya manusia. Betul sekali. Karena kepemimpinan itu lebih kepada orang ya. Jadi lebih kepada sumber daya manusia. Meskipun ada di situ sekumpulan binatang, di situ juga ada pemimpinnya, tetapi di sini lebih spesifik ya. Kepemimpinan pendidikan itu memang lebih kepada bagaimana memimpin sumber daya manusia. Nah, siapa di antaranya? Yaitu para guru. Para guru, para siswa, dan juga orang tua. Nah, tentu di sini melibatkan beberapa unsur, dan beberapa unsur itu ada yang mengendalikan. Nah, tentu di sini adalah leader. Leadernya kalau di dalam dunia pendidikan adalah kepala sekolah. Ya, jadi seperti itu ya, kepala sekolah. Atau kalau di dalam perguruan tinggi ya rektor gitu ya, rektor tentunya. The top
leader, ya, top leader. Jadi pemimpin tertinggi, pemimpin puncaknya. Jadi seperti itu. Jadi di sini educational leadership is the process of enlisting and guiding the talents and energies of teachers, pupil, parent toward achieving common educational aims. Jadi merupakan sebuah proses menumbuh kembangkan dan membimbing talenta, energi para guru, para murid, dan juga orang tua terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Jadi, nah kalau tujuan pendidikan kita itu sebenarnya untuk apa? Tujuan pendidikan kita apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Oke, bagus. Itu dari undang-undang ya. Tujuan pendidikan kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan yang tidak dicapai dari pendidikan kita adalah mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan setiap insan yang ada di negara kita ini. Tidak ada proses pembodohan gitu ya. Jadi tidak betul kalau ada dalam sebuah proses pendidikan itu justru adanya pembodohan. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat tidak sadar ya tentang hal itu. Gitu. Tapi apakah proses atau upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di negara kita ini sudah cukup berhasil atau belum? Pertanyaan saya, kira-kira sudah cukup berhasil atau belum upaya mencerdaskan kehidupan bangsa? Belum Pak mungkin. Nah, belum ya. Tentu kalau belum ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya apa? Nah, tolak ukurnya kita bisa lihat. Kita lihat bagaimana kehidupan pendidikan di kita. Kita bisa bandingkan dengan hasil pendidikan yang dicapai oleh negara kita dengan negara-negara di sekitar kita, tetangga-tetangga negara kita. Nah, jadi kalau dilihat dari ASEAN saja, kira-kira pendidikan Indonesia ini ada di level mana? Tertinggi, di tengah, atau bahkan mungkin di bawah? Kalau di level Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan ada Thailand, Filipina, kemudian Vietnam, ada Malaysia, ada Kamboja, kemudian ada Brunei, ada Timur Leste, gitu ya. Ada juga Myanmar, gitu ya. Nah, Singapura, gitu. Kira-kira kalau posisinya Indonesia sekarang berada di level mana? Di antara beberapa negara tadi yang saya sebutkan. Di tengah mungkin Pak. Menengah ke bawah Pak. Mungkin. Di tengah ke bawah ya. Ya. Mungkin nggak di level tertinggi? Enggak Pak. Soalnya ada Malaysia, ada Brunei. Ya, kita dengan Brunei lebih tinggian mana? Brunei mungkin Pak. Enggak tahu Kalau juga. dari kesejahteraan secara keseluruhan Brunei itu termasuk tertinggi ya, termasuk tinggi gitu ya. Tapi kalau pendidikannya sih sebenarnya bukan Brunei. Kalau untuk level pendidikan itu masih Singapura ya. Number one itu adalah Singapura. Ya, kemudian baru ada Thailand, ada Malaysia, ada Vietnam gitu ya. Baru kita. Nah, kita ini masih ada di tengah-tengah ya. Bahkan Kamboja aja yang merdeka di bawah kita ya, jauh di bawah kita, sekarang sudah mulai bagus ya pendidikannya, hasil pendidikannya yang dirasakan di sana gitu. Yang luar biasa itu adalah termasuk di Vietnam. Vietnam itu tingkat pendidikan masyarakatnya sangat luar biasa, dan masyarakat Vietnam itu termasuk masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan-peraturan yang ada di negaranya. Jadi terbukti di Vietnam itu kepatuhan masyarakatnya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada itu sangat tinggi. Oleh karenanya di Vietnam itu dampak dari COVID-19 itu kan termasuk kecil gitu ya, termasuk kecil. Karena masyarakat sana itu sadar, ketika diminta untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, mereka mematuhi gitu. Karena apa? Mereka tahu
berbagai dampak karena pengetahuan yang dimiliki. Nah, masyarakat kita kan kadang-kadang agak susah ya jadi tentang hal itu. Ada yang cuek ya, kan yang kena kan di sana, aku kan enggak. Nah, tapi dampaknya ya sekarang akhirnya di Indonesia bukan semakin turun tapi masih naik terus ya. Masih ada kenaikan terus-menerus gitu. Meskipun sekarang nih alhamdulillah sudah mulai stagnan dan mudah-mudahan nanti betul-betul menurun gitu. Tapi fenomena sekarang ini yang banyak terkena itu di masyarakat pedesaan gitu ya. Masyarakat pedesaan. Mungkin karena di perkotaan sekarang pemahaman tentang bagaimana menjaga kesehatan, menjaga imun sudah lebih tinggi gitu ya. Sehingga kalau toh ada virus itu karena imunnya kuat sehingga tidak terkena penyakit gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau diperiksa satu persatu semua gitu ya. Bisa ada kena atau tidak kita wallahu alam gitu ya. Nah, ini. Baik, ini sekedar gambaran saja ya. Jadi untuk bisa membandingkan bahwa pendidikan kita ini sudah levelnya sudah bagus atau belum, maka kita bisa membandingkan dengan negara-negara di sekitar kita. Ya, tidak usah berbicara dulu tentang level Asia atau bahkan level dunia. Tapi bolehlah kita bercita-cita. Seperti Universitas Islam Indonesia itu kan mencoba dalam visi misinya itu kita ingin sejajar dengan negara-negara besar dan negara-negara yang termasuk berhasil di level Asia. Belumlah kalau dunia gitu. Kalau dunia kita masih berat gitu. Kita bertanding dengan Finland dia, kemudian dengan New Zealand gitu ya, tentang kualitas pendidikan kita masih jauh banget gitu ya. Tapi paling tidak kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh ya, tetap kita punya kepedulian. Jadi kata kuncinya kepemimpinan pendidikan itu yang pertama adalah proses ya, menumbuh kembangkan dan membimbing, mengarahkan ya talenta dan energi dari para guru, para murid dan orang tua ke arah pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Nah, konsep kepemimpinan pendidikan ini memiliki kesamaan arti dengan school leadership ya. Kepemimpinan sekolah kalau di United States atau di Amerika. Atau manajemen pendidikan in the United Kingdom ya. Kalau di mana istilah kepemimpinan pendidikan itu kalau di Inggris itu namanya educational management. Makanya di awal perkuliahan kemarin ketika kita kontrak belajar saya menyinggung bahwa sesungguhnya mata kuliah kepemimpinan pendidikan itu mensupport, mendukung ya untuk lebih memperkuat pemahaman tentang konsep manajemen pendidikan gitu ya. Karena memang di tempat lain itu malah disamakan ya. Bahkan disebut dengan manajemen pendidikan gitu. Tetapi saya melihat bahwa sesungguhnya kepemimpinan pendidikan itu merupakan bagiannya, part of educational management. Ya, jadi merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Nah, ini yang lain, definisi lain. Educational leadership is a collaborative process that unites the talents and force of teachers, students, and parents. Nah, jadi di sini itu merupakan sebuah proses kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu ya kerjasama ya, yang melibatkan kesatuan ini ya, kekuatan dan juga talenta dari para guru, para orang tua dan juga para peserta didik. Nah ini tentang kepemimpinan pendidikan. Di sini ada proses kolaborasi. Makanya tadi disebutkan dengan kolaborasi itu sangat betul ya. Atau koordinasi itu boleh. Ya. Jadi di sini ada kolaborasi. Jadi bukan hanya one man show di sini yang berperan, tetapi ada beberapa unsur yang di dalamnya itu saling terkait. Ya. Maka menjadi sebuah sistem gitu ya, menjadi sebuah sistem. Oleh karena itu apa? Tujuan dari kepemimpinan pendidikan ini sangat jelas ya di dalam tulisan warna
biru keabu-abuan ini, yaitu to improve the quality of education and educational system itself. Nah, jadi sangat jelas. Tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Kalau berbicara kualitas ya, berarti keseluruhan kualitas. Baik itu kualitas proses, kualitas hasil, kualitas pendidik, kualitas peserta didik, kemudian kualitas evaluasi, kualitas manajemennya, kemudian kualitas sarana prasarananya gitu ya, atau fasilitasnya, dan termasuk juga kualitas keuangannya, pembiayaannya gitu. Nah, sekarang ini pembiayaan pendidikan di Indonesia itu kan ya mohon maaf ya, pemerintah kadang-kadang setengah hati gitu ya, ingin atau berharap kualitas pendidikan itu bagus, tapi supporting pendanaan untuk kepentingan pendidikan menjadi relatif rendah gitu. Bahkan di Indonesia itu kenapa kalah dengan Malaysia, tetangga terdekat yang dulu tahun 70 80-an di awal 90 mereka belajar ke kita. Karena apa? Di Malaysia itu prioritas pertamanya itu adalah pendidikan. Kalau di Indonesia prioritas pertamanya itu adalah ekonomi gitu. Nah, karena dulu cita-citanya kalau ekonominya baik nanti pendidikannya menjadi baik. Mereka tidak, Malaysia tidak. Malaysia itu meniru pada Inggris karena kan dia bagian dari Commonwealth ya. Jadi persemakmuran gitu. Inggris itu yang diutamakan adalah pendidikannya gitu ya. Amerika juga pendidikannya ya. Jadi seperti itu. Apalagi Finlandia ya. Finlandia, New Zealand itu pendidikannya itu adalah merupakan prioritas pertama yang disupport dari anggaran pendapatan belanja nasionalnya, APBN-nya. Nah, itu bedanya ya. Sehingga kualitas pendidikannya betul-betul bagus. Nah, dengan kualitas pendidikan bagus, maka akan menghasilkan sumber daya yang bagus, maka ketika mengelola ekonomi, mengelola politik, mengelola hukum, mengelola sosial, apapun ya, aspek-aspek yang ada di dalam sebuah negara, itu akan menjadi lebih baik. Nah, sekarang Indonesia kebalik ya. Banyak orang kaya, tapi hanya untuk kepentingan sendiri, tidak diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu. Bahkan dengan dominasi orang-orang politik, partai politik itu ya mereka menarik keuntungan dari ekonomi untuk kepentingan mereka, kroni-kroni mereka, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, maka di sini sangat jelas tujuan dari kepemimpinan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang sistem pendidikan, dasarnya di mana? Sistem pendidikan kita itu berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? Halo? Nomor 20 tahun 2003. 2003, bagus. Ini harus paham. Nah, kalau saya tanya, apakah sistem pendidikan yang tercantum ya, tertuang dalam Undang-Undang Siktiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu sudah bagus? Pertanyaan saya. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira sudah bagus atau belum sistem pendidikan kita sesungguhnya? Halo? Menurut saya belum. Belum. Dari sisi mananya, Pak? Menurut Mbak Elisa? Dari sisi ini sih, Pak. Kayak misalnya kan kalau misalnya kita lihat bercermin di negara Jepang gitu ya. Mereka dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu atau sampai kelas 6 itu masih diajarkan mengenai tata krama. Sedangkan di sistem pendidikan di Indonesia ini, kita dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu sudah ditekankan untuk mengejar nilai-nilai dan nilai, Pak. Di situnya aja sih, Pak. Oke, baik. Saya kira ini satu pendapat yang bagus. Nah, belum lagi kondisi
sekarang ya sistem pendidikan kita ini memang apalagi di masa pandemi gitu ya. Di masa pandemi ini juga kondisinya sangat memprihatinkan ya. Karena sebenarnya yang belajar itu kadang-kadang orang tuanya ya, kalau di sekolah-sekolah dasar ya, SMP itu ya. Maka hasil ujiannya itu kadang-kadang hasil ujian orang tuanya, bukan anaknya sendiri gitu ya. Kira-kira betul nggak nih? Iya, Pak. Iya. Sebagian besar. Sebagian besar seperti itu ya. Sehingga kita sulit juga mengukur ya. Jadi meskipun banyak orang mengatakan evaluasi itu tidak penting. Kalau saya mengatakan evaluasi itu sangat penting. Ya, evaluasi itu sangat penting. Umar bin Khattab itu pernah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhassabu gitu ya. Artinya kan di sini evaluasi, di sini mengevaluasi sesuai dengan tolak ukurnya, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai gitu. Nah, saya kira itu memang benar sekali gitu ya. Jadi di beberapa negara lain itu memang karakter ya, karakter itu menjadi budaya gitu ya, itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, ada yang pernah melihat film Jepang itu The Last Samurai? Ada yang pernah lihat film The Last Samurai? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat. Nah, itu ada sebuah pesan yang sangat luar biasa dari film The Last Samurai itu. The Last Samurai itu kan sebenarnya membicarakan, membahas tentang bagaimana seorang prajurit dari Jepang ya, masyarakat Jepang yang sangat menginginkan karakter budaya Jepang itu jangan sampai terkikis oleh pengaruh-pengaruh modern ya, yang modern yang itu justru nanti akan menghancurkan budaya Jepang itu sendiri ya. Budaya Jepang yang kita tahu ya, kalau yang aslinya itu orang Jepang itu kan unggah-ungguhnya tinggi ya, jadi akhlaknya lah, adabnya itu juga tinggi, dan Islam juga mengajarkan hal seperti itu. Nah, di pendidikan kita sekarang itu nampaknya sudah mulai terkikis ya hal-hal yang seperti itu ya. Nah, apalagi kondisi sekarang ini masalah akhlak itu sudah sangat rentan. Bahkan isunya besok pendidikan agama Islam itu akan dihapus. Sudah mendengar ya? Sudah, Pak. Nah, akan diganti dengan apa? Dengan ini akhlak dan budaya. Akhlak dan budi pekerti kan? Budi pekerti. Iya. Karena itu yang lebih dipentingkan gitu. Nah, sebenarnya kan karena memang beberapa dalam prakteknya saja itu yang memang kalau dalam konsep pendidikannya sendiri sistem pendidikan nasional itu sudah bagus, tetapi dalam prakteknya itu lebih banyak penyimpangannya. Sebenarnya akar budaya, akhlak itu tetap menjadi kunci sebenarnya dalam pendidikan, dalam sistem pendidikan kita itu. Tetapi dalam prakteknya saja yang sudah tercerabut. Karena apa? Ya kita seringkali kalau mendapatkan semacam referensi dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah maju tentang sistem pendidikannya, itu kan tolak ukurnya adalah dari evaluasinya. Nah, evaluasinya kadang-kala cenderung kognitif. Nah, itu yang lebih diikuti gitu. Sementara aspek-aspek afektif dan psikomotoriknya itu agak terabaikan. Nah, meskipun sekarang ini sudah dicoba kembali ya, dikembalikan ke sana. Tetapi ya karena memang itu sudah mendarah daging, sudah lama, sehingga ya betul tadi dalam prakteknya implementasi sistem itu memang belum maksimal. Bahkan jauh dari yang diharapkan. Apalagi sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya kan merupakan produk dari
full luar negeri gitu ya, full luar negeri. Karena dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu nggak pernah mengenyam pendidikan di Indonesia, Pak Nadiem Makarim itu. Itu adalah produk dari pendidikan di luar negeri, di Amerika sana. Sehingga apa? Kultur yang dia bawa itu adalah kultur bagaimana pendidikan di Amerika, sehingga mau diterapkan secara mentah-mentah di Indonesia, sehingga makanya banyak kendala gitu ya, banyak kendala. Gitu. Sementara akarnya itu belum kuat. Sebenarnya ciri khas pendidikan di Indonesia itu aslinya itu adalah pendidikan yang ada di pesantren. Nah, itu adalah ciri khas asli ya dari pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Jadi kalau Anda mau melihat itu ya pendidikan-pendidikan di pesantren itulah yang lebih menekankan akhlak ya. Akhlak, budi pekerti, adab itu sebenarnya itu intinya gitu. Nah, cuma kadang-kadang ya karena sistem persekolahan ini mengalahkan sistem boarding school ya, pesantren ya, seringkali yang dianggap sesuai dengan sistem itu adalah yang persekolahan. Yang boarding school itu dinomor 2-kan, diabaikan. Gitu. Ketika dulu ada upaya untuk membuat pendidikan kita itu full day school gitu ya, jadi full hari gitu ya, seharian penuh, banyak lembaga-lembaga pendidikan dan praktisi pendidikan di Indonesia yang protes gitu. Nah ini faktanya. Makanya tujuan dari kepemimpinan pendidikan itu memang sangat luar biasa. Pertama adalah ya meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari berbagai unsur tadi, ada kualitas sistemnya, kualitas evaluasinya, kualitas pendidiknya, peserta didiknya, prosesnya gitu ya, fasilitasnya, sarana prasarana, biayanya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, termasuk juga kualitas manajemennya gitu. Nah, manajemen pendidikan di Indonesia itu bahkan pengelola-pengelola yang menangani bidang-bidang sesuai dengan bidangnya itu harusnya sesuai dengan bidangnya, banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya. Menteri Pendidikan pengelolanya adalah pebisnis murni gitu kan. Ya. Menteri Agama bukan orang yang betul-betul paham betul tentang ilmu agama. Benar nggak? Betul. Betul. Sehingga hal-hal yang sudah hakiki ya, sudah prinsipil ya, dia buat kebijakan yang bisa bertentangan dengan unsur-unsur agama sendiri gitu ya. Contoh ya kemarin tentang SKP 3 Menteri ya, mau mencoba apa tadi ini melarang ini jilbab dan seterusnya, kan nanti akan ke arah ke sana itu kan berarti bertentangan ya dengan prinsip-prinsip ajaran kita. Sehingga ini memang kenapa kok yang diambil itu ya karena memang ada kepentingan di balik penguasa negara ini yang memang mau memperjuangkan itu, sehingga umat Islam itu memang nanti betul-betul mau ditekan sedemikian rupa, mau dihabisi gitu ya. Nah, ini harus kita perjuangkan gitu ya. Karena sistem pendidikan kita, dan itu sudah diakui oleh undang-undang, salah satunya adalah madrasah dan pesantren. Nah, ini ciri khas dari pendidikan Islam kita. Nah, ini tidak boleh kita kita abaikan gitu. Nah, oke, baik. Oleh karena itu bagaimana kepemimpinan pendidikan ini menjadi lebih penting dari hari ke hari gitu ya. Jadi karena ini bukan hanya dalam institusi pendidikan, sebenarnya dimanapun yang mengelola pendidikan termasuk di dalam keluarga ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Kemudian ini dalam definisi yang lain, ini adalah educational leadership is an individual or group of people gitu. Jadi sesungguhnya kepemimpinan pendidikan itu adalah merupakan
sebuah kumpulan individu atau kelompok yang bertanggung jawab ya, yang bertanggung jawab dan memimpin ya sekolah dan para peserta didik to the best education, untuk menjadi pendidikan yang terbaik. Jadi seperti itu. Nah, baik. Kemudian oleh karenanya apa? Kepemimpinan pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh seseorang, tetapi menjadi tanggung jawab dari school administrator and principals. School administrator and principal. Jadi administrator sekolah. Nah, administrator sekolah itu siapa? Kalau saya tanya, Anda sudah belajar tentang manajemen pendidikan, administrator sekolah itu siapa? Halo? Administrator sekolah itu siapa? Guru, Pak. Guru salah satunya. Yang lain? Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Yang lainnya lagi? Mahasiswaan. Siapa? Ya, tenaga administrasi, Rektor, Pak. tata usaha ya. Jadi seperti itu ya. Semua unsur atau stakeholder yang ikut terlibat dalam proses administrasi sekolah. Itu administrator. Tapi yang lebih khusus itu administrator sekolah itu adalah para pihak atau orang-orang yang diberi tanggung jawab khusus untuk mengelola administrasi sekolah. Di antaranya adalah para tata usaha beserta jajarannya, ya. Kemudian wakil-wakil kepala sekolah, termasuk kepala sekolah sendiri, para guru, gitu ya. Nah, kemudian ada dewan, ya, komite sekolah, ini termasuk juga bagian dari sana. Dan prinsipal itu adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah. Jadi ini yang tanggung jawab dari kepemimpinan pendidikan itu tanggung jawab dari administrator sekolah, dan yang lebih utama adalah kepala sekolah. Maju mundurnya, baik tidaknya, itu kepala sekolah sangat menentukan. Sangat menentukan. Karena apa di sini? Who strive to create positive change in educational policy and processes. Jadi kepemimpinan pendidikan ini menjadi tanggung jawab dari administrator pendidikan dan kepala sekolah yang berjuang untuk menciptakan perubahan positif. Ya. Jadi upaya dari kepemimpinan pendidikan itu adalah mencoba melakukan upaya perubahan positif, ya, in educational policy, dalam kebijakan pendidikan dan prosesnya. Sehingga kalau ada kebijakan tetapi prosesnya keliru, itu ya dampaknya bisa salah gitu. Tapi kalau umpamanya prosesnya baik, kebijakannya keliru, ya itu nanti bisa keliru juga. Mestinya di sini kebijakan dan prosesnya juga harus baik. Jadi ini yang diperlukan dalam konteks tanggung jawab dari kepemimpinan pendidikan. Jadi kata kunci utamanya yang paling bertanggung jawab dalam kepemimpinan pendidikan itu adalah kepala sekolah, ya, atau leader tertinggi di dalam institusi pendidikan itu. Kalau itu sekolah ya kepala sekolah, kalau itu madrasah ya sama ya, kepala madrasah, kira-kira seperti itu. Kalau pesantren ya pimpinan pesantren gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Oleh karena itu apa? Educational leadership involves working with and guiding teachers toward improving in educational processes in elementary, secondary, and post-secondary institution. Nah, jadi kepemimpinan pendidikan ini melibatkan orang-orang yang bekerja, ya, membimbing para guru di dalam meningkatkan proses pendidikan, baik itu di pendidikan dasar, menengah maupun pasca menengah. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini harus ada keterlibatan. Jadi pendidikan menengah harus melibatkan pendidikan dasar.
Karena input dari pendidikan menengah adalah pendidikan dasar dan seterusnya seperti itu. Nah ini, oke, baik. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya coba lanjutkan. Nah di sini peran dari pemimpin pendidikan itu apa? Ya. An educational leader serves as a guide and influences other educators in an administrative setting. Nah, jadi di sini memang seorang pemimpin ya, pendidikan itu harus memerankan ya, melayani sebagai guide gitu ya, sebagai pemandu ya, dan mempengaruhi pendidik-pendidik lain ya, dalam setting administratif. Ya. Jadi harus bisa mempengaruhi orang lain. Makanya dalam kepemimpinan itu kata kuncinya itu influence itu ya, mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin ya, leader is influence the others gitu. Jadi pemimpin itu adalah mempengaruhi orang lain. Tentu yang dimaksud mempengaruhi adalah mempengaruhi yang lebih baik sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nanti mempengaruhi yang tidak sesuai atau tidak atau bertentangan ya, tidak sesuai atau bertentangan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maka kepemimpinan itu bisa dikatakan kepemimpinan yang tidak baik. Jadi seperti itu. Kalau dalam konteks Islam seperti itu. Nah, peran leader di sini adalah finding ways to improve learning and to improve the process of educating student. Jadi menemukan ya berbagai cara gitu, strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan untuk meningkatkan proses mendidik peserta didik. Jadi seperti itu. Nah, ini perannya ya, atau peran dari seorang leader ya, seorang pemimpin dalam konteks kepemimpinan pendidikan itu harus mencarikan berbagai alternatif cara ya, strategi itu bagaimana peningkatan pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, pembelajaran itu menjadi lebih baik, apalagi kalau sekarang di masa pandemi gitu ya. Di masa pandemi yang terbaik, apalagi kondisi sekarang ini masih sangat rentan, ya daring yang masih terbaiknya. Karena menghindari tatap muka, pertemuan banyak orang yang dalam ruangan yang sempit dan seterusnya, wah itu bahaya lagi. Gitu. Nah ini penting ya. Jadi harus seorang pemimpin dalam konteks kepemimpinan pendidikan itu harus memiliki ide, gagasan, harus orang yang memiliki kreativitas, sehingga dia bisa menemukan berbagai cara, menemukan berbagai strategi untuk meningkatkan pembelajaran. Baik. Kemudian tujuan utamanya ya, tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan adalah to ensure academic success. To ensure academic success through process, material, and training improvement. Jadi tujuan utama dari kepemimpinan pendidikan itu adalah menjamin kesuksesan proses akademik. Ya, jadi kesuksesan akademiknya. Ya, akademik itu dikatakan sukses itu ya kalau proses bisa berjalan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berjalan secara efektif, berjalan secara efisien, produktif gitu ya. Kemudian di situ bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Nah, di sini melalui apa? Ya melalui proses, materi, dan training improvement. Contoh, kalau yang training improvement, umpamanya yang menjadi penjamin bahwa proses pendidikan itu baik, itu kalau proses pembelajarannya itu baik. Nah, untuk bisa menjamin proses pembelajaran baik, maka karena proses pembelajaran itu kuncinya adalah pada guru, maka guru harus dibekali dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung kemampuan mereka
atau profesionalitas mereka di dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Umpamanya contoh, pendidik itu memiliki kekurangan dalam hal metodologi atau metode pembelajaran, maka diadakan workshop, training tentang bagaimana bisa memiliki metode ya, atau mengaplikasikan metode-metode pembelajaran yang terbaik. Oh, sekarang ini mamanya IT ya, penggunaan IT, pemanfaatan IT. Nah, maka ya harus di-training dengan pemanfaatan IT yang baik. Atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, maka ini juga bisa di-training dengan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini makanya di sini apa? Di sini membutuhkan kolaborasi dengan individu-individu lain seperti pendidik, orang tua, peserta didik, pembuat kebijakan publik, dan masyarakat itu sendiri dan publik itu sendiri. Nah, makanya di sini pendidikan, kepemimpinan pendidikan tidak bisa berhasil hanya dengan unsur-unsur yang ada di dalam lembaga pendidikan itu juga. Maka keterlibatan dari pengambil kebijakan-kebijakan pendidikan yang di luar institusi pendidikan itu juga sangat menentukan, termasuk dukungan masyarakat nanti, gitu ya. Nah, ini di dalam from a business perspective, dalam perspektif bisnis, maka kepemimpinan pendidikan itu merupakan sebuah bentuk dari manajemen akademiknya, akademik manajemennya. Jadi manajemen akademik dan quality control, ya, kontrol kualitas ya. Jadi pengendalian kualitas. Jadi seperti itu. Nah, sekarang hubungannya antara kepemimpinan pendidikan dan edupreneurship-nya. Kepemimpinan pendidikan itu tidak lepas dari, dalam konteks sekarang ini, itu dikaitkan dengan edupreneurship. Nah, edupreneurship sendiri itu adalah terkait dengan menciptakan learning capacity, ya, building learning capacity, menciptakan kapasitas pembelajaran, ya, dan juga mendorong adanya perubahan dan reformasi, gitu ya, reformasi dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah, ada 3 kata kunci ya yang di dalam konteks kepemimpinan pendidikan atau edupreneurship nantinya. Tetapi menurut Nathan Tanner itu disebutkan bahwa edupreneurship can mean building unique learning program. Jadi yang dikatakan sebagai edupreneurship ya itu adalah merupakan bermakna membangun ya, membangun program pembelajaran yang unik. Ya. Jadi yang unik, artinya yang unik itu yang beda dengan lain-lainnya. Sebuah lembaga pendidikan itu harus memiliki keunikan yang itu menjadikan nanti karakter dari institusi itu. Contoh, umpamanya lembaga pendidikan A itu sama-sama tahfidz, tetapi di lembaga tahfidz itu nanti ada karakter tertentu yang itu membedakan dengan karakter yang lain. Di samping dia seorang nanti akan melahirkan para hafidzoh gitu, nanti ada ciri tersendiri gitu ya, yang akan nampak dari karakter peserta didiknya. Nah, lembaga pendidikan saya kira penting bagi kita. Nah, di situ. Kalau UI itu dulu dicita-citakan oleh para pendiri UI itu menghasilkan insan ulil albab ya. Ini awalnya ya, insan ulil albab yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Jadi itu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Jadi sangat luar biasa, gitu. Sangat luar biasa. Nah, itu kemudian yang berikutnya di dalam edupreneurship itu developing e-learning software and app. Ya. Jadi edupreneurship itu kan sekarang ini mencoba
manfaatkan ya. Jadi pengembangan e-learning gitu ya, software e-learning gitu, dan juga aplikasi-aplikasi gitu yang ada di dalam smartphone atau handphone dan seterusnya itu, yang itu tujuannya adalah dipergunakan untuk optimalisasi proses pembelajaran. Ini contoh ya, anak saya juga ini sekarang ngajar di salah satu SMA di Jogja itu, yang dia di sekolahnya itu juga ada aplikasi gitu ya, ada aplikasi, dan itu digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran, gitu. Mempermudah proses pembelajaran. Gitu. Nah, itu yang bisa digunakan. Apakah itu dalam bentuk evaluasinya, apakah itu dalam bentuk memang seperti Zoom meeting kayak gini gitu ya, atau Google Meet atau Google Classroom atau apa saja, itu aplikasi-aplikasi seperti ini ada kaitannya dengan edupreneurship-nya. Jadi edupreneurship-nya. Nah, bahkan apa? Memanfaatkan gamification ya. Jadi sekarang ini memanfaatkan game ya. Game-game untuk pembelajaran. Ada Kahoot ya. Kahoot ya. Ada berbagai macam yang lain. Nah, ini juga dipakai untuk apa? Untuk mendukung proses pembelajaran yang baik. Nah, itu ini. Tetapi ada juga ya HP yang sekarang ini kan punya makna ganda ya. Jadi pertama bisa untuk mendukung proses pembelajaran, bisa karena di situ ada banyak aplikasi, yang aplikasi itu bisa dimaksimalkan. Tetapi di sisi lain juga banyak madharatnya. Mohon maaf, ini saya bagi contoh, saya punya tetangga masih SMP, dia itu sekarang sudah keracunan, bukan hanya kecanduan ya, kecanduan. Dia tidak bisa lepas dari yang namanya HP karena isinya game gitu. Yang dulu rajin ke masjid sekarang sudah nggak pernah ke masjid, dulu bersama teman-temannya nggak pernah sama teman-temannya. Tapi pekerjaannya menghabiskan uang yang luar biasa. Kenapa? Untuk game ya. Dia main game terus gitu ya. Game online itu ya. Nah ini. Tapi game online-nya bukan untuk pembelajaran, tapi untuk kepentingan seperti itu. Dan itu meracuni. Ya bahkan dia akhirnya nggak bisa pisah gitu ya. Maka ketika itu trouble, wah dia bisa marah-marah kepada lingkungannya, kepada orang tuanya, kakaknya, adiknya, dan nah ini orang kalau sudah kecanduan kayak gitu ya, kecanduan yang dalam arti negatif gitu ya. Ini sangat mengerikan gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi intinya bahwa kata edu atau entrepreneurship yang di sini merupakan apa ya, gabungan dari education and entrepreneurship, itu memiliki karakteristik ya, yang di dalamnya itu ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah bahwa dalam proses pembelajaran ya, dalam kepemimpinan pendidikan itu dikaitkan dengan edupreneurship itu bisa menghasilkan ini kreativitas dan inovasi, ya, pembaharuan daya cipta. Kemudian yang kedua adalah opportunity creation, ya, opportunity creation, yaitu kesempatan berkreasi. Dan yang terakhir adalah perhitungan risiko yang diambil atau calculated risk taking. Ya. Jadi paling tidak memberikan peluang bahwa seorang yang bergerak ya, atau yang konsen ya, komit dalam bidang kepemimpinan pendidikan itu, jika dikaitkan dengan edupreneurship, dia adalah orang yang memiliki kreativitas ya, kemampuan inovasi gitu ya, kemudian bisa menciptakan kreasi, dan yang ketiga adalah mampu dan berani mengambil risiko ya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini penjelasan dari tadi, sehingga edupreneurship berhubungan dengan upaya membangkitkan potensi peserta didik, terutama terkait dengan daya cipta, kemudian kesempatan berkreasi, dan berani mengambil risiko yang didukung oleh pemanfaatan teknologi. Jadi seperti itu. Nah, ciri atau karakter jiwa entrepreneurship itu yang pertama adalah
desire for responsibility. Jadi memiliki hasrat tanggung jawab yang tinggi ya. Nah, di dalam setiap usaha yang dilakukannya. Kemudian toleran for ambiguity ya. Jadi bisa toleransi terhadap perbedaan ya, pandangan ya, atau sesuatu yang berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikut harus memiliki vision. Nah, saya kira jelas ya. Seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan visi dan memiliki visi ke depan. Ya, jadi seorang pemimpin harus punya itu. Nah, kalau tidak punya mimpi atau pandangan ke depan, ya sebenarnya kurang begitu tepat kalau dia menjadi seorang leader. Gitu. Sehingga dalam konteks karakter yang berjiwa entrepreneurship, karena dia adalah orang yang harus nanti bisa menciptakan kesempatan berkreasi, bisa berinovasi, maka dia harus memiliki visi. Kemudian toleran for failure. Ya. Jadi ya bisa mentoleransi tentang kegagalan. Harus bisa memaknai bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan adalah merupakan proses yang tertunda. Kemudian yang berikutnya adalah internal locus of control, ya, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari dalam dirinya sendiri. Makanya di dalam pengantar kemarin sudah saya sampaikan. Jadi seorang pemimpin itu ya, kepemimpinan itu, pemimpin yang paling berat itu adalah memimpin diri sendiri. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Makanya saya kemarin mensitir sebuah hadis itu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu bahwa raja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar wahya jihadun nafs gitu ya. Jadi seperti itu. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan menuju perang yang lebih besar gitu. Padahal itu adalah barusan perang dari perang Badar gitu. Nah, lalu para sahabat bertanya, penasaran, perang apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, niscaya ketika berhubungan dengan orang lain, insya Allah dia jauh lebih bisa mengendalikan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah continuous improvement. Ya, cirinya di dalam entrepreneurship itu karakternya adalah selalu bisa mencoba dan punya semacam semangat untuk memperbaiki, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya. Continuous improvement. Ya, perbaikannya itu terus-menerus. Jadi bersikap positif dan selalu menganggap positif suatu pengalaman. Apakah itu pengalaman buruk atau pengalaman baik. Pengalaman buruk tidak akan diulangi. Kalau pengalaman baik dia akan selalu pakai dan ditingkatkan. Nah, itulah karakteristiknya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya kira itu karakteristiknya. Sampai di sini mungkin ada yang mau merespon, mau tanya terlebih dahulu, dipersilahkan. Ya, Mas Fahrul, barangkali ada yang mau direspon? Ya, mungkin Pak. Dari tadi kan kita cerita tentang ruang lingkup lembaga ya. Ini kalau misalnya dalam hal terkecil gitu, misalnya dalam ruang lingkup keluarga, itu ada nggak unsur kepemimpinan pendidikannya, Pak? Soalnya kan pendidikan itu dimulai dari keluarga seperti orang tuanya. Gitu. Kalau dalam konteks di sini memang itu settingannya adalah setting lembaga pendidikan. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi manfaat ya dari kepemimpinan pendidikan, sesungguhnya ini tidak memiliki tidak terbatas ya. Ruang lingkupnya itu tidak terbatas. Bisa termasuk di dalam keluarga. Bagaimana kita menciptakan, mempengaruhi keluarga kita untuk dapat meningkatkan kualitas keluarga kita ini melalui sebuah proses pendidikan, transfer of knowledge, transfer of value, transfer of budaya gitu ya, culture ya, transfer of culture gitu di dalam keluarga kita ini harus berlangsung terus menerus gitu. Dan ada proses perbaikan yang terus menerus. Sebenarnya ini
kalau dilihat dari konteksnya itu sebenarnya bisa tak terbatas. Tetapi memang dalam konteks yang kita pelajari itu memang lebih diorientasikan ke dalam institusi atau kelembagaan pendidikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya itu tak terbatas, termasuk di dalam keluarga. Oke. Makasih Mas Fahrul. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ini saya lanjutkan. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari apa namanya? Kepemimpinan pendidikan itu adalah untuk meningkatkan program pendidikan, ya. Meningkatkan program pendidikan. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada Pak Wakil Rektor 3 lewat. Ya ini jadi tidak apa-apa karena ini ruangan GER ya. Salah satu ruangan GER yang ini saya di sini sepi biasanya, tapi biasanya juga sering pakai untuk gantian. Oke. Nah, ini bahwa apa yang ditingkatkan di sini program pendidikannya itu diantaranya adalah yaitu memanage para guru dan staf, ya, kemudian menyiapkan anggaran, kemudian merancang standar kurikulum, dan juga kebijakan yang lebih luas tentang apa namanya desain sekolah gitu, atau sebenarnya kebijakan-kebijakan terkait dengan sekolah gitu ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu memang di sini intinya bahwa kepemimpinan pendidikan ini diorientasikan untuk mengelola perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, baik itu di level lokal, kemudian state itu ya di wilayah, atau juga di level nasional. Jadi seperti itu. Nah, ini kunci ya, kata kunci dari pemimpin pendidikan yang terutama ini ada key prinsipnya. Key prinsip itu berarti prinsip-prinsip kunci di dalam kepemimpinan pendidikan yang itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Pertama, itu harus menciptakan sebuah visi kesuksesan akademik untuk semua peserta didik. Jadi seorang pemimpin pendidikan itu harus punya impian bagaimana peserta didik yang menjadi input utama di lembaga pendidikannya itu memiliki kesuksesan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sukses dari sisi akademik gitu ya, tetapi juga akhlaknya gitu ya, kemudian nanti masa depannya gitu ya. Ini harus punya impian seperti itu. Kemudian yang kedua itu berjuang untuk memaintain ya lingkungan pendidikannya, lingkungan pembelajarannya gitu. Jadi bagaimana lingkungan pembelajaran itu disetting sedemikian rupa agar selalu kondusif, mendukung proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga berarti bahwa seorang pemimpin pendidikan itu harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan delegasi di dalam masalah tanggung jawab kependidikannya. Jadi bukan hanya tanggung jawabnya kepala sekolah saja, tetapi bisa berbagi tanggung jawab kepada semua unsur-unsur yang ada di lembaga pendidikan itu. Bagaimana tanggung jawabnya orang tua, bagaimana tanggung jawabnya peserta didik, bagaimana tanggung jawabnya para guru, bagaimana tanggung jawabnya kepala sekolah, para administrator sekolah, dan menjadi tanggung jawab bersama. Kegagalan sebuah proses itu kegagalan bersama. Keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Nah, ini kata kuncinya dalam kepemimpinan pendidikan harus ada itu. Sehingga kepala sekolah atau pemimpin pendidikan, lembaga pendidikan harus bisa menyampaikan itu, mensosialisasikan itu, dan kemudian membangkitkan semangat kebersamaan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah
itu harus selalu mengupdate ya, mengupdate tentang metode pembelajaran dan termasuk juga konten kurikulumnya. Apalagi tadi isu sudah sampai sekarang ya, itu bahwa PAI nanti akan dihapus kemudian diganti tentang akhlak dan budaya ya. Jadi itu, nah ini kan perlu ada pengkajian yang lebih mendalam gitu kan. Nah ini kan juga tidak sederhana gitu. Bagaimana nanti harus ada kajian secara filosofis, kemudian kajian secara pragmatis ya, secara teoritis gitu ya. Kemudian kajian secara empiris gitu. Nah, ini penting sehingga perlu sebelum nanti kalau memang itu akhirnya betul-betul menjadi sebuah kebijakan dan itu PAI harus dirubah itu perlu melibatkan berbagai pakar dalam bidang pendidikan, ke-PAI-an dan juga dalam bidang kurikulum sehingga perubahan ini bukan hanya dari sisi namanya saja tetapi dari substansinya nanti betul-betul akhirnya seperti apa. Apakah memang harus tetap berubah atau itu perlu ada proses yang bertahap. Nah, ini penting ya. Nah, ini seorang pemimpin pendidikan nanti harus memiliki wawasan itu. Kemudian tentu di sini dalam kepemimpinan pendidikan nanti kata kuncinya seorang leader ya, pemimpin pendidikan ini harus memahami dan mampu beradaptasi dengan tools manajemen modern ya. Tools itu ya berbagai perangkat gitu ya, perangkat manajemen modern. Kalau dulu ada manajemen by object, manajemen konvensional, manajemen strategik. Nah, nanti ada manajemen seperti apa lagi. Nah, ini harus dipahami dan tools ya atau perangkat manajemen ini harus dipahami dengan baik. Kemudian proses dan tekniknya. Nah, ini hal yang tidak bisa lepas dari konteks kepemimpinan pendidikan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan mata kuliah kita ya, terutama dalam konteks kepemimpinan pendidikan. Jadi kalau ditanya ruang lingkupnya, ya ruang lingkup utamanya itu adalah lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, ya manfaatnya adalah tidak terbatas. Dimanapun itu tetap bisa diterapkan, termasuk di dalam keluarga. Karena di keluarga ini juga merupakan lingkup kita melatih untuk bisa memanage pendidikan, membentuk pendidikan secara baik. Makanya Rasulullah kan selalu mengajarkan ada hadis menyebutkan baiti jannati, rumahku surgaku. Di situ ada proses yang bisa membentuk itu ya, memanage bagaimana peran kita, peran istri, peran anak, semua unsur yang ada di dalamnya, apa saja yang harus diciptakan, peralatan apa saja yang dibutuhkan sehingga bisa membentuk tadi keluarga yang bahagia. So, rumahku menjadi surgaku. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Maka kalau ada yang mau merespon, dipersilahkan. Isma, Pak. Oke, monggo Mbak Isma. Yang tadi kepemimpinan pendidikan tuh harus aware sama manajemen yang modern gitu kan, Pak. Itu tuh kalau terjadi kesenjangan di kota sama di desa tuh gimana ya, Pak? Kan kadang di desa nggak secanggih di kota gitu. Guru-gurunya kan juga gitu, Pak. Kualitasnya kan lebih bagus di kota-kota gitu. Gitu gimana, Pak, menurut? Oke. Saya kira sebagai seorang leader, seorang pemimpin, ketika kita berada di dalam situasi yang seperti itu, dan ini memang bukan hanya tantangan kita sebagai pemerhati pendidikan dan pelaku pendidikan, bahkan ini termasuk menjadi kebijakan nasional, ya, kebijakan nasional. Terutama adalah pendidikan-pendidikan di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang sulit. Pertama yang perlu dilakukan adalah memetakan kira-kira yang dari sekian banyak unsur-unsur yang perlu ditingkatkan kualitasnya itu mana dulu, ya mana dulu. Apakah sarana prasarana dulu atau kualitas pendidiknya dulu. Nah, kalau guru-gurunya berarti nanti
berarti harus ada training khusus. Ya. Jadi ada perlakuan khusus. Dan kemudian nanti pembiayaannya harus ada bagaimana memanage pembiayaan itu dengan baik. Jadi itu nanti harus dicari skala prioritasnya dan kemudian nanti harus diperbaiki. Makanya tadi ada training ya, ada training. Ya, jadi trainingnya gurunya mana yang lebih dikedepankan dari gurunya. Apakah itu menyangkut kemampuannya? Nah, kalau kemampuan berarti nanti ada training yang mengasah kemampuan para guru. Kalau itu tentang metodologi berarti ada training yang dikaitkan dengan bagaimana mengelola, menjalankan, menggunakan metodologi dengan baik, gitu ya. Teknik dengan baik dan seterusnya. Kemudian kalau itu terkait dengan masalah pemanfaatan IT, ya berarti pemanfaatan IT yang baik. Kemudian kalau nanti harus ini lebih kepada fasilitas yang ada di sekolah dan memang ini ya bagaimana kita mengupayakan fasilitas yang ada di situ itu bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana cara mendesaknya? Kita mendesak kepada pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam konteks pendidikan di situ, ya dinasnya, kemudian anggota dewannya dan seterusnya, yang mengusahakan kalau di sana umpamanya daerah ini belum bisa ada jaringan, bagaimana di situ ada jaringan, ya meminta kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian seperti itu. Nah, tugas kita seperti itu ya. Jadi yang melibatkan pihak-pihak terkait yang ikut juga bisa menjadi pengambil policy, pengambil kebijakan pendidikan. Jadi seperti itu. Nah ini memang harus kita lakukan. Jadi kalau kita hanya diam saja ya nggak akan bisa. Tapi tetap kita harus melakukan terobosan-terobosan. Makanya tadi kan ada ways ya, harus bisa menemukan berbagai cara ya. Jadi berbagai cara, termasuk mendekati pengambil kebijakan ya. Bahkan kita mengusulkan kalau kita punya ide gagasannya dari kita usulkan. Bahkan mungkin nanti membuat surat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, dinas paling kecil, kemudian provinsi, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke dewannya, termasuk juga ke tingkat nasional, tembusi semuanya. Wah, jadi seperti itu. Kalau perlu apa? Memanfaatkan teknologi, dipublish ya, mengundang wartawan, meskipun kalau ya meskipun itu perlu biaya dan seterusnya. Itulah strategi kita supaya mendapat perhatian sehingga nanti itu ada perbaikan. Nah, ini memang kiat-kiat memang banyak ya, saya kira seperti itu. Itu Mbak Isma? Terima kasih ya. Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada mungkin memang tidak harus kita habiskan sampai jam 12 ya. Tapi yang penting apa yang jadi fokus kajian kita ini bisa kita pahami dengan baik. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan, ada satu lagi yang belum saya sampaikan di sini, bahwa salah satu tujuan akhir dari adanya kepemimpinan pendidikan itu adalah agar pendidikan itu nanti bisa berjalan ya, dengan efektif, efisien, produktif, dan juga berkualitas. Nah, tadi ada pertanyaan di kelas yang satunya, Pak, ukuran efektif dan efisien itu apa? Kalau efektif saya kira sangat jelas ya, ukurannya maupun efektif efisien itu adalah pada tujuan yang hendak dicapai. Ya, tujuan dari pendidikan yang hendak dicapai. Nah, dikatakan efektif kalau bisa mencapai tujuan dengan baik gitu. Bisa cepat ya. Dan kemudian hasilnya juga bagus, itu namanya efektif dan efisien. Nah, kira-kira seperti itu tolok ukurnya. Nah, kemudian ya produktif berarti menghasilkan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Jadi seperti itu. Hasil-hasilnya bisa dimanfaatkan, digunakan ya oleh user, para pengguna, gitu ya, pengguna pendidikan itu. Baik itu dari level individu, kemudian keluarga, masyarakat, dan juga institusi-institusi yang membutuhkan jasa pendidikan. Saya kira seperti itu. Oke, baik itu saya kira kesimpulan akhir kita di dalam perkuliahan ini. Sekali lagi terima kasih atas atensi dari semuanya. Ini kalau dari peserta tadi sudah sampai 47 ya, ada yang keluar masuk ya. Mungkin nanti kalau yang nggak bisa atau sudah masuk tapi
nggak bisa bertahan sampai akhir, nanti konfirmasi ya, bisa lewat WA ya. Nanti setelah ini untuk menjadi bahan presensi saya. Ya. Baik, ada yang mau masih disampaikan? Cukup ya? Cukup, Ya, Pak. oke. Kalau cukup, sekali lagi terima kasih atas atensinya dan mari kita syukuri pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi wahana amal soleh dan amal ibadah buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.